Selamat siang pemirsa, senang sekali dapat menyapa Anda dalam To Be News bersama saya Hasna Ifa. Pemirsa, hujan lebat yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, salah satunya di daerah Bojongasi pada tanggal 2 Agustus mengakibatkan sejumlah pemukiman warga terendam air. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita akan bergabung bersama rekan kami, Siva, yang saat ini sedang berada di lokasi yang terdampak. Terima kasih kepada Asna yang berada di studio. Saat ini kita sedang ada di salah satu wilayah yang sering terkena dampak banjir. Biasanya itu paling parah ada di 120 cm keparahan banjirnya, cuman yang terakhir kali itu ada di 10. Ini ada bekas-bekasnya. Saya Sakara dari Nurul. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Baik, dengan Bapak siapa dan berperan sebagai apa? Izin adik-adik memperkenalkan diri. Saya Guntur Nugraha. Jabatan saya di pemerintahan Desa Dayakolot sebagai staf kepala desa. Terus kebetulan ketua kepemudaan juga. Terus ada di bagian di keanggotaan KSB. KSB itu Kampung Siaga Bencana. Bapak mau izin bertanya, menurut pandangan Bapak, apa faktor utama penyebab terjadinya banjir yang terakhir kali? Penyebab menurut pandangan saya pribadi ya, untuk banjir yang terakhir kali itu tanggal 2 Agustus mungkin kali ya, tanggal 2 Agustus. Salah satunya intensitas hujan tinggi di kota maupun di kabupaten itu berbarengan. Nah, terus adapun penyebab lainnya dari mulai infrastruktur yang ada seperti drainase, terus kolam-kolam retensi itu belum mencukupi karena berapa kubik air yang ada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Kota, adanya retensi itu belum cukup. Nah, terus salah satu penyebabnya juga ada di masyarakat kita sendiri. Salah satunya tidak ada kesadaran dari masing-masing pribadinya. Seperti contoh yang paling sederhana, membuang sampah pada tempatnya. Salah satunya itu. Jadi perlu kesadaran semua lah, semua. Kalau adik-adik atau teman-teman ingin ingin memperluas informasi lebih detail, kita bisa bantu, pemerintahan desa bisa bantu, kita bisa arahkan ke kecamatan ataupun ke kabupaten yang lebih paham dan lebih mengerti. Kalau pada saat itu, bagaimana kondisi warga terdampak baik dari segi kesehatan maupun kebutuhan pokok? Alhamdulillah kalau kebutuhan pokok untuk pengungsi di Desa Dayakolot kan ada gedung pengungsian ya, gedung pengungsian bisa ada lihat di sini. Itu satu hari kita kasih makan 2 kali, pagi-pagi dan malam, terutama dibantu juga oleh pemerintahan kecamatan Kabupaten Bandung gitu, kebutuhan pokoknya. Salah satu persoalan yang belum kita bisa belum bisa kita selesaikan lah, karena kan
tidak semua warga masyarakat itu mengungsi di gedung pengungsian. Masih ada warga masyarakat yang berdiam diri di rumahnya masing-masing. Nah, salah satu kesulitannya, tapi tetap kita usahakan karena kita banyak relawan, kita usahakan bantuan sembako sampai di hari itu pun juga gitu. Kalau tidak, ketika sudah surut kita data, kita bagikan. Nah, untuk kesehatan, alhamdulillah kita pun dibantu oleh puskesmas, bahkan dari dinas kesehatan. Ketika banjir datang, tim dari dinas kesehatan, salah satunya puskesmas, rutin tiap hari datang ke pengungsian, paling diare, seperti penyakit diare, terus gatal-gatal, ya paling gitu. Baik, segitu informasi dari Bapak Guntur. Sekian. Baik, saya Najwa Nur Hasanah. Di sini saya sedang mewawancarai salah satu narasumber yang terdampak banjir. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Eka sebagai RT di lingkungan ini. Baik, siapa saja yang terlibat dalam proses evakuasi serta penyaluran bantuan kepada warga terdampak? Penyaluran bantuan yang terdampak dari PPDB melalui desa, terus ke RT RW, baru dibagikan ke warga. Dapatkah Ibu menyebutkan titik-titik atau lokasi yang mengalami banjir paling parah? Di RT 5 RW 14 itu titik banjir yang paling parah. Apakah daerah ini termasuk ke dalam kawasan yang sering dilanda banjir? Iya, karena di sini penampungan air yang dari hujan dari Kota Bandung menampungnya di sini, soalnya tempatnya rendah. Baik, dengan saya Syifa Tazkiyatun Nafsi bersama salah satu warga yang pernah terdampak banjir. Ini dengan siapa? Nama saya Rani. Baik, izin bertanya ya Teteh tentang mengenai banjir yang terdampak di wilayah Bojong Asih ini. Apa alasan terjadinya banjir di wilayah Bojong Asih ini? Untuk alasannya, yang pertama jelas curah hujan yang tinggi, lalu air sungai yang meluap karena hujannya selalu tinggi dan sering sekali. Kemudian posisi penduduk kita ini, jadi si kampung kita ini letaknya lebih rendah daripada air sungai itu sendiri. Penyaluran bantuan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang sejauh ini kepada warga di sini. Kalau untuk bantuan mungkin banyak dari baik itu dari pemerintah atau dari donatur-donatur dan relawan-relawan yang berbaik hati memberikan bantuan seperti makanan siap saji, terus konsumsi lainnya seperti ada juga seperti bantuan seperti selimut, terus mie instan dan lain sebagainya. Cuman untuk pembagiannya mungkin tidak yang saya rasakan ya kurang merata, karena mungkin yang kebanjiran khususnya untuk zaman sekarang ya bukan cuma Bojong Asih gitu yang kebanjiran, karena sekarang sekali hujan banjir tuh di mana-mana gitu, bukan hanya di Bojong Asih, bahkan di di kota-kota juga, Kircon dan lain-lainnya juga suka banjir sekarang. Nah, untuk pembagiannya mungkin kurang merata, tapi tidak apa-apa karena kita sendiri mungkin sudah terbiasa dengan banjir. Cuma untuk evakuasi ini, nah untuk evakuasinya sendiri paling semakin ke Bojong Asih arah barat itu banjirnya semakin tinggi karena lebih dekat dengan Citarum. Nah, yang untuk di arah barat itu biasanya pemerintah atau tim evakuasi mereka membantu mengevakuasi warga-warga yang terkena banjir di daerah sana. Kenapa? Karena mereka kalau misalnya di daerah tempat saya tinggal nih di RT 5 ya, RW 14 dekat dengan Citarum. Nah, yang untuk di arah barat itu biasanya
pemerintah atau tim evakuasi mereka membantu mengevakuasi warga-warga yang terkena banjir di daerah sana. Kenapa? Karena mereka kalau misalnya di daerah tempat saya tinggal nih di RT 5 ya, RW 14 itu tengah-tengah kita bojong aslinya. Sedangkan kalau yang di bagian barat itu bisa sampai segenting. Mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka benar-benar harus dievakuasi. Pernah waktu tahun 2020-an itu ada ibu hamil besar itu dievakuasinya udah susah. Tapi alhamdulillah selamat. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mau menjelaskan nih kepada pemirsa. Baik, saya kembalikan kepada studio pada Hasnah Hifa. Terima kasih kepada Syifa atas laporan langsung dari lokasi banjir. Pemirsa, tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Demikian laporan siang ini, saya Hasnah Hifa mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Lindungi kami, ya Rabbi. Lindungi negeri ini. Berilah kemudahan, jauhkan kemungkaran. Berilah kecerahan bagi masa yang gelap ini, ya Allah.